Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan perkembangan taman saya. Rumputnya sudah mulai banyak dan sudah mulai tertata rapi, cuman belum disapu. Hanya ada kotor-kotor saja dan sudah dibersihkan ini tangkai-tangkainya. Sudah ada waktu untuk merawat taman lagi setelah 1 tahun mengalami sakit anxiety disorder. Sekarang sudah membaik dan sudah normal. Ada bonsai lagi satu, sudah mulai beraktivitas normal. Tanah pelataran di depan sudah mulai bersih, sudah punya burung lagi, sudah bermain burung lagi. Burungnya juga ada banyak, sudah tambah-tambah tambah-tambah tanaman lagi di sini. Rencana buat pagar tapi belinya terlalu kecil. Ini pucuk merah, belinya terlalu kecil. Sudah full aktivitas, sudah menghidupkan bangkai motor yang tergeletak sudah lama, sudah hidup, sudah aktif lagi, sudah menata sekitaran rumah, dan sudah mulai punya ayam lagi. Itu Brahma satu, yang dua itu ayam cocin. Dulu pernah kasih ke teman dan teman punya banyak, akhirnya karena sudah sehat dikasihlah anakannya saya. Kasih 3, rencana ditambah 1 lagi ayam turunan cemani. Dulu saya punya banyak. Alhamdulillah tanah sudah mulai bersih terus. Setiap hari saya lakukan aktivitas ini, bersih-bersih sambil ini menanam. Ini 1 bulan kok nggak besar-besar ini pucuk merahnya, dan sudah mulai bersih. Ini waktu saya sakit ini kotor semua, nggak karu-karuan, kotor semuanya. Sampai ada pohonnya, sisanya pohon yang mati ini. Jadi ada banyak pohon yang saya tidak rawat. Ini belimbing wuluh sama kelornya sudah mulai sehat semua. Pepayanya juga sudah mulai tinggi, sudah mulai aktif lagi. Jambu ini sudah mulai ngerawat, pokoknya sudah mulai ngerawat lah. Sudah nggak terpuruk, sudah tidak ada keterpurukan, sudah tidak diam saja. Ini pohon merah ini juga 2 tahun saya tanam, sempat hampir mati, sekarang sehat kembali. Ada beberapa bunga latea, pisang latea di belakang itu tumbuh bagus. Yang sini itu mati, ada 1, 2, 3, ada 3 mati latea. Yang lain hidup. Ini sudah saya bentuk lagi sedikit, kurang bentuk lagi. Ini loteanya yang hidup, ada yang mati lagi di situ. Jadi banyak sekali yang mati ketika saya sakit dalam 1 tahun ini. Dan alhamdulillah ketika sudah membaik, sudah bisa beraktivitas normal lagi, sudah bisa bercocok tanam lagi. Ini sudah mulai membentuk, saya rawat terus, saya siram setiap hari, sudah mulai membentuk seperti pagar. Rencana saya pucuk merah yang di samping kecil-kecil tadi semoga bisa lekas membesar dan bisa dibentuk juga seperti ini, seperti pohon ini. Jadi alhamdulillah ya, selama 1 tahun itu memang perjuangannya dahsyat ya, terutama di 3-4 bulan pertama itu memang sangat-sangat dahsyat. Setelah itu bulan berikutnya mulai membaik sampai sekarang sudah benar-benar sudah nggak ada keliengan, sudah nggak ada ketakutan, tidur enak, bangun pagi subuh enak, langsung aktivitas, langsung menyapu-nyapu, nyiram taman, langsung full aktivitas. Jadi intinya kita harus sesegera mungkin untuk bangkit ketika sakit itu ya. Cara penyembuhannya itu ternyata bukan lewat obat, karena anxiety disorder itu urusannya dengan pikiran. Jadi sembuhnya itu dengan pikiran yang tenang, dengan aktivitas normal. Memang berat, tapi harus dilakukan setiap hari. Jalan kaki seperti video-video saya sebelumnya. Cara saya untuk sembuh itu saya lakukan semua itu. Dan ada banyak sekali, ada video saya yang muka saya terlihat sangat takut. Waktu itu di bulan 2, bulan 3 itu masih ekstrim ininya,
menakutkannya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah membaik, sudah bisa bersantai. Setiap pagi bisa jalan-jalan meskipun tidak punya apa namanya, jauh dari lapangan. Saya jalan-jalan di pekarangan aja, di kebun-kebun begini, hanya jalan-jalan saja, olahraga, menjemur badan, hanya begitu-begitu saja. Sama pola pikir, pola makan, pola hidup diperbaiki. Saya memperbaiki pola makan itu sangat ketat karena saya tahu ketika saya salah makan itu bisa mengakibatkan kambuh, anxiety-nya juga bisa kambuh, dispepsianya. Ketika tidak jaga pola makan juga, ketika tidak makan teratur, itu juga bisa memperlama penyembuhan lambungnya. Terus pola hidupnya itu saya berubah. Setiap pagi, setiap malam harus merencanakan sesuatu. Saya harus melakukan kegiatan-kegiatan begini. Kita rencanakan. Begitu pagi kita lakukan. Ketika kita lakukan, meskipun tidak melulu yang kita pikirkan malamnya, itu pagi kita bisa lakukan semua memang. Tapi kita lakukan saja kegiatan itu sampai siang. Artinya kita harus banyak aktivitas untuk menyelimurkan otak ini biar tidak berpikir tentang penyakit. Soalnya orang kena anxiety disorder itu lama-lama kena hipokondria atau apa gitu. Itu berpikir tentang penyakit saja. Pertama, kalau sakit di pinggang itu berpikirnya tentang punya sakit ginjal. Ketika tidak bisa nafas, paru-paru. Ketika jantung berdebar, berpikirnya sakit jantung. Ketika pusing, kanker otak. Ketika leher, kolesterol, takut stroke. Kan begitu-begitu saja terus itu. Mau muter-muter itu bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti itu. Akhirnya harus kita lawan dengan apa? Dengan aktivitas. Dengan aktivitas berat, memang berat, sangat berat sekali. Tapi lama-kelamaan akan membaik dengan sendirinya. Saya merasa benar-benar bisa beraktivitas normal itu di bulan ke-7. Kalau ngomong fair-fairan ya, meskipun bulan 3, bulan 4 saya sudah perjalanan luar kota. Saya sudah pernah ke Jakarta di bulan 4. Bulan 3 saya ke Solo. Bulan 3 saya sakit, saya sempat ke Solo, tapi takut, masih ada takutnya. Bulan 5 itu ke Jakarta, itu masih ada takutnya. Terus kemarin saya ke Solo minggu lalu, itu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Kemana-mana sudah nggak ada takut-takutnya, sudah benar-benar nggak ada takutnya, sudah kehilangan rasa takut. Anxiety disordernya kayaknya sudah hilang, benar-benar hilang, mungkin 99% sudah hilang. Jarang ada pemicu yang nggak menyenangkan di pikiran itu. Cuman dispepsianya masih belum. Saya akui meskipun sudah 1 tahun ini, dispepsia ini masih belum. Jadi pola makan tidak boleh berubah. Sampai kapan? Ya mungkin selamanya. Jadi kita harus belajar hidup sehat. Jadi kalau saya sekarang makan sehari 3 kali rutin, dan saya usahakan jangan sampai telat. Kalau telat cuma 1 jam sudah nggak ada masalah ya. Kalau telat 1 jam, tapi jangan sampai tidak makan atau telat sampai 3 jam. Kita sarapan jam 8, terus kita makan siang biasanya antara jam 12 sampai jam 1. Kita nggak makan sampai asar, ya otomatis kambuh meskipun sedikit dispepsianya. Nanti perut nggak enak, begah. Nanti malamnya nggak begitu bisa makan, akhirnya nggak begitu makan banyak, kurang nutrisi, keliangan lagi, terus dispepsianya kumat, terus nyalur ke anxiety-nya, kepikirannya jadi cemas, kan repot juga. Biasanya kan cemasnya itu begitu ketika kita tidak kontrol. Tapi ketika kita bisa kontrol makannya, atau 3P-nya itu tadi, pola hidup, pola pikir, dan pola makannya, itu kita akan membaik. Berangsur-angsur kita akan membaik. Dipastikan pasti akan membaik, karena saya membaik. Saya dalam 1 tahun ini saya sudah normal sekali. Hidup normal, sudah naik ke angkutan umum. Hari ini saya harus ke Surabaya, ambil itu 50 kilo dari rumah saya. Itu ngambil motornya teman saya, sudah mulai bisa berdagang kendaraan lagi. Terus setelah duhurnya saya ada yang inden ngajak saya untuk dilihatkan motor, lagi booming motor 2 tak. Kemarin juga bertransaksi motor-motor 2 tak, itu tadi lagi rame itu. Ada Fish Air, ini nanti kayaknya mau lihat Ninja. Sudah mulai lupa dengan penyakit, sudah mulai
apa ya, sudah mulai terbiasa dengan kehidupan normal lagi, sudah bisa beraktivitas normal. Dan itu tadi harus ada perubahan dari diri kita sendiri. Sembuhnya bukan dari obat, bukan dari orang lain, sembuhnya itu dari kita dengan pertolongan Allah. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.